Jangan di skip, ambil pelajaran dari kisah ini. Masih ingat Freddy Budiman, bandar narkoba kelas kakap yang selundupkan jutaan butir ekstasi? Atas perbuatannya, jaksa memvonis Freddy dengan hukuman maksimal eksekusi mati. Tapi Allah masih sayang sama beliau. Allah siapkan rencana akhir hidup yang baik untuk beliau. 2 hari sebelum dieksekusi mati, beliau hatam Quran 7 kali dalam sehari. Lalu Freddy minta izin kepada kejaksaan sebagai permintaan terakhirnya. Yang pertama, tolong izinkan saya pada saat sebelum ditembak mati mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, tolong mata yang ditutup kain hitam dibuka, karena saya ingin melihat dosa-dosa saya yang terlalu banyak. Dan semua permintaannya dikabulkan. Betapa bahagianya almarhum meninggal dunia dengan penuh persiapan. Teman-teman, kita semua juga. Kalau ketika kita berdoa, hati kita yakin seutuhnya kepada Allah, pasti Allah nggak akan ngecewain kita. Nggak mungkin. Allah itu nggak mungkin mengecewakan kita. Allah sendiri kok yang berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'. Itu Allah yang bilang, aku tuh dekat. Artinya berharaplah kepadaku gitu. Dan aku akan mengijabah setiap orang yang meminta kepadaku. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu, Allah nggak mungkin ngecewain kita. Begitu kita berdoa yang selaras di hati kita, yakin kepada Allah, Allah akan tunjukkan. Itu rahasia paling gampang untuk hidup bahagia, untuk sukses, untuk dapetin apa yang baik-baik. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup gak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Coba deh bayangin, Nabi dan Rasul yang sangat dekat sama Allah, jaminan surganya paling tinggi, dan gak ada hisap untuk mereka. Mereka semua masih tetap jaga sholat. Kita ini bukan Nabi, kita ini bukan Rasul, dan sampai detik ini belum ada jaminan surga. Hisapnya masih menegangkan dan gak ada kepastian. Tapi kenapa banyak dari kita masih milih untuk gak sholat? Seyakin itu bakal selamat atau punya orang dalam di surga? Na'udzubillah, pakai baju jilbab panjang tapi joget-joget di depan kamera. Untuk apa? Bahkan minta maaf ada yang pakai cadar sekalipun. Anda yang pakai TikTok, pakai Instagram, joget-joget di depan kamera, wanita muslimah, umat Nabi Muhammad. Ya Allah, satu dunia, nggak ada batasannya yang bisa melihat Anda. Semuanya bisa melihat Anda. Apa yang kita ingin tampakkan nanti di hadapan baginda Nabi Muhammad? Wahai para wanita, apa yang ingin kalian nampakkan nanti di depan Sayyidah Fatimah? Menunjukkan apa Anda di depan Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah tanya kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah, siapa wanita yang paling baik? Kata Siti Fatimah, wanita adalah yang tidak pernah dilihat laki-laki dan tak pernah memandang laki-laki. Kalau ketika kita berdoa, hati kita yakin seutuhnya kepada Allah, pasti Allah nggak akan ngecewain kita. Nggak mungkin. Allah itu nggak mungkin mengecewakan kita. Allah sendiri kok yang berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'. Itu Allah yang bilang, aku tuh dekat. Artinya berharaplah kepadaku gitu. Dan aku akan mengijabah setiap orang yang meminta kepadaku. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu, Allah nggak mungkin ngecewain kita. Begitu kita berdoa yang selaras di hati kita, yakin kepada Allah, Allah akan tunjukkan. Itu rahasia paling gampang untuk hidup bahagia, untuk sukses, untuk dapetin apa yang baik-baik yang kita harapin. Ibu, Bu,
Ada 4 perempuan yang menjadi penghuni api neraka. Dengar ini. Terancam ibu-ibu. 1, kata Nabi, mereka yang selalu bicara kasar sama suaminya. Apa kau anak muda, ada istrimu? Boleh marah sama suami, Bu, boleh. Marah manusiawi, tapi jangan memaki. Ini kalau marah, la haula wala quwata illa billah, keluar semua kebun binatang di mulutnya. Bagaimana kita betah di rumah kalau ngomel aja kerjanya? Hei Bu, coba dengar itu laki-laki, coba lihat itu laki-laki. Kami pikir ibu bagaimana supaya ibu bisa pakai AC di kamar. Pak, kami pikir bagaimana supaya ibu bisa pakai emas pulang kampung dihargai sama keluarga. Kami pikir bagaimana supaya kalian bisa dibelikan mobil supaya tidak hitam kulitmu. Itu dipikir sama suamimu. Makanya jangan suka marah-marah. Takbir. Ada di sini takut sama istrinya? Ada. Berhenti kau jadi laki-laki. Ngamuk Ustaz. Kalau dia ngamuk enggak apa-apa. Dia pecahkan piring satu, pecahkan satu lusin. Dia pecahkan semua. Kenapa? Piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Ah, itulah yang takut sama istrinya. Oi Bu, oi. 1, perempuan yang menjadi penghuni api neraka yang suka bicara kasar. Boleh marah tapi jangan memaki. Marah silahkan, manusiawi, tapi jangan memaki-maki. Goblok memang kau jadi laki-laki. Sudah goblok, hitam, gendut. Wah, ini penghuni neraka ini. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ayat apa? Ayo. Ini yang tadi kan Al-Fatihah, surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Kira-kira ayat yang paling agung apa? Ayat kursi. Rasulullah SAW bersabda, dan ini menjadi amalan untuk kita semua, ya. Ini amalan hadiah untuk kita semua. Apa amalannya? Baca ayat al-kursi 1 kali setiap habis salat fardu dan ketika mau tidur. Barang siapa yang membaca ayat al-kursi habis salat fardu, dijamin masuk surga. Yang baca ayat al-kursi ketika mau tidur akan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya dan keburukan, termasuk dari mimpi buruk. Faham? Barang siapa dari umatmu dia melakukan dosa, melakukan keburukan seumur hidupnya, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya yagharghir, malam yagharghir, gharghara, berbulak balik di tenggorokan, dia nggak bisa berkata apapun kepada Allah, tapi matanya menatap memohon kepada Allah, hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu mahal luasnya ampunan Allah. Tapi sayang 1000 sayang, Allah nggak pernah bosan ngampunin hambanya. Cuma hambanya yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik.